Tapi kalau saya seperti ini, bagaimana penggunaan sound horeg untuk digunakan itu haram? Haram. Penggunaan sound horeg haram. Lalu kalau memang haram, ceramahnya apa nggak pakai sound system, Pak Kiai? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, ternyata teman-teman, nggak cuman di Pondok Pesantren Besuk yang kemarin menyampaikan hasil keputusan Bahsul Masail tentang haramnya sound horeg. Ternyata ada juga di Pondok Pesantren An-Najah Jombang. Jadi ada seorang kiai yang menyampaikan hasil keputusan Bahsul Masail Kubro kelima Pondok Pesantren An-Najah Jombang. Pesannya apa? Sama juga teman-teman, sama, yaitu sound horeg haram. Kalau di Pondok Pesantren Besuk kemarin, itu Pak Kiai Muhibul Aman Ali menyampaikan bahwa selain suara, penampilan dancer seksi, bercampurnya laki-laki perempuan, jogetan erotis itu membuat haram. Tetapi di Pondok Pesantren An-Najah Jombang ini, hasil keputusan Bahsul Masailnya malah lebih fokus ke suara. Suara yang terlalu keras, terlalu kencang. Jadi malah yang dibahas di sini masalah efek buruk dari horegnya itu. Hasil sound yang suaranya terlalu kencang. Sebab kalau kamu katakan itu boleh, sampean berarti gak genah sound horeg. Gak genah. Gak genah sound horeg. Yang sehat saja itu bergetar. Bermasalah. Itu sound horeg. Yang badannya sehat teman-teman, itu merasa dada ini bergetar. Selain telinga nggak kuat ya, dada ini juga ikut bergetar. Telinga juga agak sakit loh ya mendengarkan suara keras. Dan dada ini juga bergetar teman-teman. Nah kalau sampean gak bermasalah, berarti sampean gak kena sound horeg. Itu begitu. Nah yang anehnya ini ketika izin di pemerintah tempat itu rata-rata penggunaan itu diizini. Ini yang aneh, yang dikritisi oleh Pak Kiai ini adalah sudah jelas-jelas suaranya ini mengganggu pendengaran kok malah diizinkan. Itu yang aneh. Aneh. Padahal mungkin aturan ini jelas itu melebihi aturan yang telah ini coba kritisi aturan ini sudah dirumuskan oleh pakar kuping mas. Sampai pakar labil, ini guys, ini bawa pakar kuping mas. Ini kaitannya sudah membawa-bawa pakar kesehatan telinga teman-teman ya. Jadi memang sangat mengganggu dan bisa berbahaya, bisa memungkinkan berbahaya teman-teman. Meskipun kemarin salah satu ownernya sound horeg di Blitar, Mas Bre ini ngomong bahwa tidak pernah ada kasus yang sampai menimbulkan apa itu namanya gangguan pendengaran, tetapi ya tetap mengganggu. Seperti ini omongannya Mas Bre ya. Atau nggak kerusakan sampai mengalami gangguan pendengaran atau gimana gitu? Nggak ada. Itu cerita-cerita yang dibangun itu Hoak ya. Jadi nggak ada krunya Mas Bre ini yang telinganya sakit, itu nggak ada. Itu hanya hoak. Saya tiap di depan sub dengerin nggak masalah. Tiap hari loh ya. Coba kita ulang lagi. Saya tiap hari kan di depan sub dengerin nggak masalah, nggak apa-apa itu. Tuh, Mas Bre ini salah satu contohnya. Jadi mungkin nggak semua telinga manusia ini kemampuannya sama. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang pecinta sound. Sehingga telinga mereka kuat, dada mereka juga nggak bergetar. Tapi meskipun begitu teman-teman, kayaknya kok banyak yang sakit telinganya. Contohnya ini ya, contoh. Tuh, kalian lihat ini ada orang yang
nonton di dekatnya jalan ini, mereka sambil menutup telinga mereka. Karena memang nggak kuat, teman-teman. Nggak kuat. Keras sekali ini. Tuh, ada lagi. Sampai pergi mereka. Nih. Karena nggak kuat, teman-teman. Nggak kuat mendengarkan suara sound yang begitu keras. Jadi pasti ya telinganya nggak kuat. Nggak kuat. Sudah pasti ditutup telinganya. Nih, ditutup telinganya teman-teman, karena memang nggak kuat, terlalu kencang. Ini loh yang dipermasalahkan para kiai ya. Para kiai mempermasalahkan suara yang berlebihan sehingga dampaknya sudah dipastikan dampaknya buruk bagi kesehatan juga. Tetapi nggak semua pendakwah, nggak semua gus, nggak semua kiai ini memiliki cara yang sama dalam menyikapi sound horeg. Contohnya Gus Ikdam. Gus Ikdam ini memiliki solusi ya. Jadi nggak cuma mengharamkan, tapi memiliki solusi kepada para pemilik sound horeg ini. Tapi ojo ngono kuwi, iki nek diterus-terusne mungkin mboten sae, awak. Ya, kalau diterus-teruskan nggak baik, teman-teman. Akhirnya itu menjadi budaya, kayak budaya sing ora pas. Betul. Kalau bisa, budaya itu yang baik-baik. Jangan sampai yang dampaknya malah negatif. Kayak ini delok-delok Anda cilik-cilik, kan ngoten niku. Nah, takutnya di masa mendatang, anak-anak kalian ini menjadi penerus budaya yang kurang pas itu. Niki mengke bahaya. Bahaya. Ya terus pripun Gus wong kula niku ya tuku entek miliatan. Bukan angka yang kecil ya, sound itu ternyata mahal. Ngono. Wes ngono ya Pak. Pomo yo son-sonan monggo ning yo ora usah dikeki sing cewek-cewek kuwi. Monggo, silahkan kalau pengen kalian ini mengadakan acara son-sonan, monggo. Tetapi jangan dikasih dancer yang seperti itu jogetannya. Gitu, ini solusi dari Gus Ikdam. Enek sing sitok nyangkal, loro nyangkal, mboten menarik Gus, ya wis. Nek pancen kepeksa klambine sing apik, aja rung dadi ngono kuwi. Kalau ada yang menyangkal, nggak terima, loh Gus ini nggak menarik kalau nggak ada dancernya ini nggak menarik Gus. Harus ada dancernya, harus ada penarinya. Oke, ini masih luas Gus Ikdam. Oke, dikasihlah dancer, tetapi pakaiannya jangan yang seperti itu, lebih tertutup. Jogetannya kalau bisa juga tidak yang erotis, gitu teman-teman. Kok apa niku kena diselesaikan komunikasi akhirnya jagongan-jagongan lah. Betul. Tanpa komunikasi kita nggak akan menemu titik terang. Tapi kalau dikomunikasikan seperti ini, seperti Gus Ikdam ini baru ada solusi teman-teman. Jadi alhamdulillah son-soni wae rukun ngoten niku. Rukun. Wes akhirnya malah jagongan-jagongan. Malah alhamdulillah sekarang DJ atau dancer itu sudah kembali ke tempatnya. Balik ning diskotik nek karuan. Gen manggene ning kono nek Betul. Mending para dancer yang jogetannya erotis, pakaiannya mini itu mending kembali ke diskotik saja. Biar lebih aman, teman-teman. Bukannya membiarkan kemaksiatan, tidak. Tapi biar lebih aman. Yang di dusun-dusun, di kampung-kampung itu biar aman. Generasi muda kita tidak diracuni oleh kemaksiatan seperti itu. Kalau di tepi jalan jogetannya erotis, dengan hanya membayar parkir saja 5.000, 10.000, maka akan banyak sekali yang menirukan gerakan-gerakan pakaian yang seperti itu. Tapi kalau dikembalikan ke diskotik, hanya orang-orang yang berduit saja yang ke sana. Orang-orang biasa, orang-orang dusun, orang-orang kampung ini nggak akan diracuni oleh kemaksiatan yang dibungkus oleh sound horeg itu. Dan jawaban untuk siapa tadi, ini Wahyudi Fidyatullah, kalau memang haram ceramahnya,
apa tidak butuh son Pak Kiai? Kalau memang sonnya ini haram, apakah ceramahnya sudah tidak butuh son? Jawabannya simple. Dari teman kita Roni Akatsuki. Yang haram bukan sonnya, tapi horeknya. Nyangkul sawah dan nyangkul kepala orang sama-sama menggunakan cangkul. Yang haram cara pakainya, bukan bendanya. Bukan nggak butuh cangkul. Petani bukannya nggak butuh cangkul, butuh sama cangkul. Tetapi kalau untuk mencangkul di sawah, untuk menanam padi, menanam apapun, itu ya oke. Tapi kalau mencangkul kepala orang, itu yang tidak boleh. Sama seperti sonnya ini, bukan sonnya yang haram, tapi horeknya, aktivitas joget-jogetannya, baju seksinya, berkumpulnya laki-laki perempuan, ada mirasnya, itu yang haram.